Selamat pagi, saya kenalin staf dari pengujian mesin, mau kenalin dengan sistem kerja cooling tower. Yang pertama kali kita lakukan itu nyalain listrik dari panel dan di sebelah ujung tembok. Habis itu kita nyalain listriknya, yang langkah keduanya kita buka yang namanya kran sebelah belakang mesin. Habis langkah kedua buka kran, kita harus langkah ketiga untuk buka kran yang di belakang mesin. Habis kartu belakang kebuka, kemudian kita ngelangkain keempat untuk kran ke depan. Kalau udah kebuka semua dan air mengalir, kemudian kita nyalain mesin untuk mulai mesin di tombol yang warna hijau. Kalau mesin udah jalan, udah bunyi, untuk pengambilan data kita harus memakai bebannya yang di tombol warna merah. Nah, beban kalau udah tombol beban nomor 1 dengan waktu sekitar 5 menit. Waktu 5 menit itu, selama 5 menit kita baru bisa mengambil data dari mesin cooling tower. Terus yang langkah keduanya, untuk pengambilan data yang nomor keduanya, kita naikin beban yang nomor 2 dan sistem pengambilan datanya seperti beban nomor 1 dengan selisih waktu 5 menit. Kalau semua udah mengambil data dengan mesin cooling tower, kalau udah semua mengambil, untuk mematikan mesin cooling tower, kita mulai dari beban kita turunin dulu satu persatu. Kalau udah beban udah kita turunin semua, baru kita tutup dengan katup yang kita buka yang tadi kita buka, kita tutup kembali. Kemudian yang tahap terakhir kita pencet yang tombol warna merah untuk mematikan mesin. Segitu aja sih perkenalan dari mesin cooling tower, semoga bermanfaat. Baik, ini kami jelaskan tentang data recording cooling tower ini ya. Pada saat praktikum ya, datanya itu diakses dengan sistem data akuisisi yang kita buat sendiri ya. Kemudian ini data yang sedang merekodnya ya. Coba Anda perhatikan ya, itu dia akan terrecord bergerak. Nah, datanya bertambah terus ya. Datanya bertambah terus sampai pengambilan data itu bisa tercukupi untuk pengolahan data, sehingga mahasiswa dapat membuat analisa tentang cooling tower dari praktikum tersebut. Nah, ini datanya terus bergerak ya. Baik, selamat siang buat mahasiswa praktikum cooling tower ya. Sekarang saya akan menyampaikan data-data yang terkait dengan perekaman
praktikum cooling tower yang tadi sudah disampaikan visualisasi bagaimana menyalakannya dan fungsi cooling towernya. Ya. Sekarang saya tampilkan adalah hasil rekodnya sebagai berikut. Baik, mungkin sudah terlihat oleh Anda. Ini adalah hasil record yang sudah langsung masuk ke Excel ya, yang bisa kita gunakan untuk mengolah data yang menjadi tugas mahasiswa praktikum untuk membuat laporan. Ya. Apa saja parameter yang kita ukur dengan menggunakan cooling tower tersebut ya. Di sini ada waktu, jumlah data yang kita record, kemudian kelembaban masuk, kemudian temperatur udara masuk, kemudian kelembaban keluar, temperatur udara keluar, kemudian ini temperatur air yang keluar dari cooling tower, kemudian ini temperatur yang masuk dari cooling tower. Kemudian di sini ada temperatur air 1 sampai temperatur air 10 ya. Jadi di dalam cooling tower tersebut ada 5 tingkat yang kita ukur temperaturnya ya, dari bagian atas sampai bagian bawah, di mana satu tingkat itu ada 2 temperatur yang kita hitung, yang kita ukur, maksud saya yang kita record, yaitu temperatur 1 dan 2 itu pada tingkat level yang sama, temperatur 3 dan 4 level yang sama, 5, 6 level yang sama, 7, 8 level yang sama, 9, 10 adalah level yang sama ya. Nah, di sini ini datanya kita ambil dari mulai nomor 1 hingga 384 data ya. Dari sekian banyak data ini nanti Anda bisa gunakan data ini untuk mengolah sebagai laporan bagaimana efisiensi maupun air yang harus ditambahkan ke dalam cooling tower ya. Karena ketika cooling tower itu bekerja, maka ada air yang menguap ya, sehingga harus ditambahkan ya. Nah, di sini untuk temperatur 1 sampai 10 ini itu Anda bisa gabungkan antara rata-rata temperatur 1 dan 2 menjadi satu temperatur rata-ratanya 3 dan 4 dan seterusnya. Nah, untuk temperatur yang ke-6 dan 7 kita lihat ternyata ada masalah di pengukuran sensor temperaturnya, maka kita gunakan temperatur average-nya adalah yang temperatur 6 saja, seperti itu ya. Nah, ini adalah hasil dari recording yang dilakukan untuk data praktikum cooling tower ya. Jadi nanti data ini Anda bisa olah, begitu ya. Baik, terima kasih atas perhatian dari mahasiswa ya. Semoga Anda lebih semangat. Baik, terima kasih. Baik, selamat siang. Untuk praktikum prestasi mesin yang kedua adalah tentang dua fase ya. Dalam hal ini kita gunakan alat praktikum ini itu adalah dua fase full boiling. Yaitu ya, apa itu dia? Full boiling itu adalah proses fenomena perubahan fase dari cair menjadi uap ya. Ini alatnya. Nah, alat ini diatur oleh beberapa parameter ya. Yang pertama adalah heat plug atau heat yang diberikan ya. Kemudian juga pendinginnya, alirannya. Jadi di sini ada heaternya dan di sini ada kondensernya sebagai pendingin ya. Bagaimana kita menjalankannya? Kita nyalakan
temperaturnya ini ya. Kemudian kita berikan beban daya. Nah, ini terlihat tegangan dan ampirnya naik, artinya daya yang diberikan itu sedang berjalan, sehingga makin lama alat ini, heaternya temperaturnya akan naik ya. Kemudian sirkulasi air di kondensasi ini dilakukan di dalam pompa di belakangnya gitu. Oke. Sip. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang skema dari full boiling ini ya. Jadi ini alatnya ya, dimana ini adalah pemanasnya heater, kemudian di sini diisi air ya, dengan bertambahnya energi listrik yang masuk ke dalam heater ini menyebabkan air di dalam tabung ini menguap ya. Uap tersebut akan naik ke atas, kemudian akan bersentuhan dengan kondenser sehingga terjadi kondensasi, hingga ini kembali menetes ke bagian bawah. Nah, kondenser ini dia dinyalakan di aliran airnya, pendinginnya itu dipindahkan oleh pompa di bawah sini ya, di mana alirannya itu mengalir, dan di sini ada alat ukurnya ya, alat ukur fluid yang ini gitu ya. Kemudian air yang mengalir ini akan masuk ke dalam kondenser mendinginkan uap air yang ada di dalam tabung tadi ya. Nah, kemudian ini ada skema tentang temperatur secara manual yang ini ya. Di sini dia menunjukkan saat ini menunjukkan temperatur dari heaternya sekitar 60 derajat ya, sekitar 60 derajat ya, ini ada di sini ya. Kemudian ini pengaman untuk tekanannya yang terjadi di dalam tabung ini ya. Jadi dia kalau tekanannya berlebih maka sistemnya akan berhenti gitu ya, karena sebagai safety itu. Oke, kemudian kalau ini tentang voltasenya dan ini ampernya. Kita gunakan regulator voltage untuk mengubah daya yang diberikan pada heater. Oke. Baik, jadi ini fenomena dari pendidihan dari air yang mendidih di tabung ini ya, yang disebut dengan pool boiling. Di sini sudah mulai muncul nukleat boiling. Nukleat boiling itu yang bentuknya seperti bubble yang masih menempel, kemudian lambat laun dia akan lepas dari heaternya itu ya, dan dia akan menguap ya. Nah, ini sudah ada muncul bubble-bubblenya seperti itu. Oke. Stop dulu. Baik, ini kita lihat sudah terjadi pendidihan saturasi disebutnya ini ya, didih saturasi ya. Ada didih nukleat, ada didih saturasi. Ini sudah terjadi didih saturasi, di mana nukleat atau bubble-bubble sudah banyak yang muncul ya, dan dia sangat bergejolak ya, seperti itu. Nah, di sini kondensernya dia mendinginkan. Oke, sip. Baik, untuk data akuisisi dari alat ini itu sudah terrecord di dalam notebook laptop ini ya. Di sini kita lihat ini apa yang diukur ya, yaitu dari mulai temperatur masuk inlet cooling, kemudian outlet cooling dari bagian masuk dan bagian keluar kondenser, kemudian temperatur heater dan temperatur fluida, seperti itu ya. Nah, ini Anda lihat, ini makin lama dia makin bergerak ini, artinya dia sedang merekod ya, dia sedang merekod ya, itu kita lihat ya, dia sedang merekod terus ya. Nah, nanti data ini yang Anda olah untuk Anda gunakan dan Anda analisa tentang fenomena yang terjadi pada fenomena pool boiling ini. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk praktikum prestasi mesin untuk unit 2 fase di pool boiling. Terima kasih.
Baik. Selamat pagi untuk mahasiswa peserta praktikum online dari Lab Prestasi Mesin. Sekarang saya akan menyampaikan tentang praktikum online dengan menggunakan turbin Poton. Nah, ini alatnya ya. Jadi turbin Poton ini berupa turbin yang bentuknya seperti mangkok-mangkok kecil ini di dalam turbinnya ini ya. Kemudian di sini akan ada air yang mengalir, ya, di mana aliran airnya tersebut bisa kita atur kecepatannya dengan memutarkan dari alat adjustmentnya ini. Ya. Di belakang alat turbin ini ada alat untuk mengukur torsi yang nanti terjadi yang dihasilkan oleh turbin. Ya. Baik. Bagaimana alat torsi ini bekerja? Ya, pertama, mahasiswa harus mengkalibrasi alat torsi ini. Ya. Membuat kalibrasi torsinya itu dengan menggunakan beban yang ada di sini. Ya. Di sini ada beban 10, 20, 50, dan 100 gram. Baik, saya akan lanjutkan bagaimana mengkalibrasi pembebanan untuk turbin Poton ini. Jadi kita mengkalibrasi dengan menggunakan beban, misalnya yang ini sebesar 20 gram ya, kita letakkan di sini ya. Kemudian kita kendorkan ini, kita setting dia sampai posisi di garis normalnya, kemudian kita kencangkan. Setelah itu Anda catat ini. Ini sebesar skala 3 ya. Itu sebagai data untuk kalibrasinya. Kemudian Anda ganti lagi dengan yang 50 gram. Ya. Di sini kemudian kita lihat berapa dia nilainya ya. Nah, ini kita catat 10 skala 10. Jadi ada beberapa berat yang bisa digunakan untuk mencatat berapa nilai skalanya berbanding dengan pembebanan yang diberikan. Ya. Nah, itu digunakan nanti untuk menentukan berapa besar beban yang akan diberikan ke turbin Potonnya. Itu. Oke. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana kita mengambil data dari percobaan praktikum online turbin Poton ini. Ya, jadi kita nyalakan. Ketika kita nyalakan, maka turbin Poton ini akan berputar. Putaran turbin Poton ini bisa kita atur dengan mengatur kecepatan dari air yang mengalir. Kemudian kita bisa memberikan beban berdasarkan skala yang sudah kita buat dari kalibrasi yang tadi kita buat. Itu katakanlah kita diberikan beban dengan skala 5 gitu ya. Sedangkan untuk pengukuran kecepatan putaran dari turbin Poton ini kita menggunakan stroboskop ya. Dengan menggunakan stroboskop ini kita bisa mengetahui berapa nilai yang putaran yang sedang terjadi ya, dari stroboskop ini. Demikian penjelasan saya yang berkenaan dengan praktikum turbin Poton. Terima kasih.
siang para mahasiswa praktikum online. Saya akan menjelaskan tentang praktikum air conditioning atau pengkondisian udara. Ini alatnya ya. Alatnya ini terdiri dari sistem pendingin yang ini ya. Kemudian di sebelahnya ada alat pemanas air yang nanti dia akan menghasilkan uap ya. Kemudian ini blower ya. Kemudian yang di sebelah sininya ada sistem pengukuran temperatur dari beberapa tempat yang dipasang di alat tersebut dan juga pengukuran tekanan. Selamat pagi buat mahasiswa peserta praktikum online air conditioning ya. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana mengoperasikan alat air conditioning di samping ini ya. Pertama adalah menyalakan dari sistem pendinginnya ya, kompresor, di mana dengan menekan kompresor tersebut alat pendingin di sini itu sudah aktif ya. Kedua adalah menyalakan fan dari blower, yaitu di sebelah sini. Jadi di depan fan ini ada alat pengukur temperatur dry bulb dan wet bulb ya. Jadi blowernya berputar, di mana blowernya itu diatur oleh regulator yang berwarna hitam ini, bisa kita atur kecepatannya ya. Kemudian selanjutnya adalah di sini ada bak penampungan yang berisi air ya, di mana air ini nanti akan diuapkan dengan heater ya, sehingga uap air yang dihasilkan oleh bak ini akan dialirkan melalui pipa ini menuju chamber yang ada di ruangan ini ya, sehingga udara dari lingkungan bercampur dengan uap air yang dihasilkan, sehingga meningkatkan kandungan air di dalam udara ya. Nah, untuk menyalakan alat penghasil uap airnya ini, di sini ada 3 daya yang diberikan, bisa 1 kW, bisa 2 kW dan 2 kW. Artinya kalau ingin menyalakan 1 kW kita hanya menekan 1 tombol saja. Artinya daya yang diberikan untuk menghasilkan uap itu sebesar 1 kW ya. Kalau ingin 3 kW berarti 1 kW dengan 2 kW gitu ya, seperti itu. Nah, ini sedang berproses ya. Heaternya sedang nyala, kemudian nanti akan menghasilkan uap air yang akan bercampur dengan udara dari luar. Kemudian campuran udara itu akan masuk ke dalam room chamber ini ya. Di dalam room chamber ini itu ada 2 sensor untuk mengukur temperatur udara kering dan temperatur udara basah, bola basahnya ya, yang ini ya. Kemudian udara tersebut akan memasuki chamber dari pendingin ya, yang tadi sudah dinyalakan. Jadi ini ada pendingin, sehingga sebagian dari kandungan udara yang dihasilkan itu akan mengembun dan keluar melalui selang bagian bawah. Itu ada yang di bagian sini ya, pipa ini ya. Nah, ini coba Anda lihat, ini udaranya coba ditunjukkan. Nah, ini air yang sudah mengembun ya, air yang sudah mengembun ya. Kemudian udara tersebut, kandungan udara dengan kandungan air yang berkurang itu akan berhembus ke chamber berikutnya ya. Di chamber berikutnya ini, di sini ada pemanas ya, yang bisa diatur dayanya menggunakan panel ini. Kemudian
dry bulbnya dan warm bulbnya, seperti itu. Ini ada alat mengukur tekanan dari udara yang mengalirnya. Baik, itu tadi adalah bagaimana kita mengoperasikan alat air conditioning ini. Kemudian data akuisisi yang dilakukan untuk alat ini sementara ini menggunakan pengukuran temperatur di beberapa tempat, ya, seperti ini. Mungkin agak didekatkan. Ya, oke, baik. Demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan mahasiswa bisa memahaminya. Terima kasih. Selamat pagi untuk mahasiswa praktikum online di lab prestasi mesin. Ya. Saat ini saya berada di unit refrigerasi, ya, alat refrigerasi, alat pendingin. Ya. Ini alatnya kita gunakan untuk praktikum. Ya. Jadi alatnya ini adalah ada sistem refrigerasi itu pasti ada kompresornya ya. Ini kompresornya, dia berada di belakang alat ini. Nah, dari kompresor itu akan mengkompres refrigeran ke dalam suatu alat kondenser. Kondensernya itu yang ini, ya, yang ditunjukkan ini di sini ya. Di mana kondensernya ini ya, dia kalor yang ada di kondensor ini dipindahkan ke fluida air dengan sistem dari dialirkan air melalui alat cup ini ya, spiral ini ya. Kemudian dia keluar seperti itu. Dan ini untuk mengatur flow rate-nya, kecepatan aliran dari air yang mengalir ya. Setelah itu refrigerannya akan melalui daerah alat penukar kalori ini ya. Di kondenser ini ada pressure gauge untuk kondensor ya, untuk mengukur tekanan di kondensor ya. Kemudian kalau yang ini untuk mengukur tekanan di evaporator ya. Sebagaimana Anda ketahui, salah satu nilai performan dari refrigerasi adalah kita mengetahui tekanan di evaporator dan juga di kondensor ya. Kemudian refrigerannya ini akan melewati flow meter yang bisa mengukur berapa laju dari refrigeran yang mengalir. Setelah itu refrigeran akan melalui katup ekspansi ya, yang ini ya, katup ekspansi, di mana katup ekspansi ini menyebabkan tekanan dari refrigeran menjadi turun ya. Nah, refrigeran tersebut akan masuk ke dalam evaporatornya ya. Evaporatornya yang ini ya, di mana di evaporator ini ada elemen pemanas sehingga refrigeran yang di dalam evaporator itu menyerap kalor dari pemanas tersebut ya, sehingga fase dari refrigerannya menjadi uap gitu ya. Kemudian dia melalui alat penukar kalori ini, di mana alat penukar kalori ini untuk memastikan bahwa refrigerannya itu sudah 100% uap atau masuk daerah superheated, sehingga refrigeran yang masuk ke dalam kompresor ini dia betul-betul sudah superheated ya. Karena kita ketahui kompresor akan bekerja dengan baik dan awet kalau betul-betul fluida yang masuk ini berupa gas, bukan berupa cairan gitu ya. Seperti itu. Nah, siklus ini akan berjalan terus untuk sistem refrigerasinya. Laporan praktikum akan disampaikan pada saat pertemuan online dari praktikum ini
Kemudian data dan penjelasan praktikum dapat diunduh pada link yang akan diberikan setelah mahasiswa melaksanakan praktikum. Kemudian mahasiswa harus mengumpulkan laporan praktikum paling lambat 2 minggu setelah praktikum online ini selesai. Saya ucapkan terima kasih kepada mahasiswa yang sudah memperhatikan dan menyimak dari praktikum online ini.